Nah, ini selanjutnya ada angular cheilitis. Nah, kalau angular cheilitis ini lebih kepada candida associated lesion gitu. Jadi dia etiologi utamanya bukan hanya karena infeksi candida aja, tapi dia juga disebabkan oleh infeksi bakteri ya dari Staphylococcus aureus. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang mengidap ini tadi ya chronic atrophic candidiasis ini, nah dia juga mengalami angular cheilitis. Makanya ini ada istilah danger sore mouth gitu ya. Jadi karena dia ada kandida di bawah kontak gigi palsunya, kemudian juga dia mengalami angular cheilitis. Tuh, karena angular cheilitis ini kan salah satu penyebabnya ya disebabkan oleh karena adanya penurunan dimensi vertikal oklusi pada pasien-pasien lansia gitu ya, pada pasien-pasien edentulus kan ininya udah turun ya, VO-nya. Nah, sehingga atau juga pada pasien-pasien, misalkan pada pasien-pasien yang lebih muda, biasanya karena punya kebiasaan kronis suka menjilat-jilat bibir dan sudut bibir, gitu. Nah, sedangkan si saliva kita itu kan mengandung Staphylococcus aureus gitu ya. Jadi kalau misalkan sini dijilat-jilat, di sini areanya kan lembab ya, salivanya terkumpul di sini, akhirnya lembab, sehingga meningkatkan proliferasi dan invasi dari jamur dan juga tadi ya si Staphylococcus aureus. Tuh, 60% disebabkan oleh karena infeksi kombinasi dua ini. Ini ya gambaran klinisnya fisur ya. Kalau angular cheilitis dari kata terminologinya aja udah menggambarkan ya, cheilitis berarti adanya peradangan pada bibir yang angular ya. Jadi peradangan pada sudut bibir. Nah, ini gambaran virus erythema di sudut bisa bilateral, bisa unilateral, rasanya sakit, kering atau terbakar. Selain dari karena faktor infeksi, sebenarnya si angular cheilitis ini juga bisa disebabkan oleh faktor predisposisi lokal lainnya. Tuh, bisa karena trauma mekanis gitu ya. Biasanya misalkan contohnya nih pasiennya cabut gigi gitu kan, terus dokter giginya langsung aja nih kena apa gesek-gesek sudut bibirnya misalkan pas pakai tang atau bennya gesek-gesek gitu. Nah, itu bisa menyebabkan angular cheilitis juga. Atau kalau misalkan ada chemical injury atau stomatitis kontakta karena penggunaan lipstik, pasta gigi, obat kumur, metal, dan dental material itu juga bisa menyebabkan jadi salah satu faktor predisposisi gitu ya. Jadi etiologinya ini ya infeksi Candida albicans plus Staphylococcus aureus. Nah, didorong oleh karena ini faktor predisposisi lokal lainnya. Tuh. Nah, terus juga bisa juga nih di kasus yang ini, gambaran yang ini pasiennya itu datang dengan keluhan adanya lesi di sudut bibirnya ini nggak kunjung sembuh udah berbulan-bulan. Nah, sebelumnya dia udah dikasih terapi anti jamur dan juga anti bakteri kalau nggak salah sama dokternya, tapi tidak kunjung sembuh. Nah, kalau misalkan kalian menemui kasus seperti itu ya, berarti kok dilakukan terapi anti jamur ataupun anti bakteri ya sesuai dengan etiologi yang kita curigai itu kok nggak berhasil, nah berarti kemungkinan pasien ini mengidap penyakit lain. Ya, jadi si angular cheilitis ini bisa juga diasosiasikan dengan faktor sistemik, gitu ya. Biasanya paling sering karena defisiensi nutrisi. Nah, bisa vitamin B2, B3, B6, B9, B12, zinc, zat besi, gitu ya. Atau juga bisa menjadi manifestasi dari penyakit sistemik, khususnya di pasien-pasien imunosupresi. Nah, kalau yang di kasus ini, si mbaknya ini kena angular cheilitis yang oleh karena iron defisiensi anemia. Nah, tentunya kapan kita tahu misalkan dia iron defisiensi kah atau kurang B12 kah, otomatis kita perlu lakukan pemeriksaan penunjang ya. Kita lakukan pemeriksaan darah lengkap gitu. Kalau misalkan zat besi kita lakukan serum ferritin juga kayak gitu. Jadi nanti agar terapinya tuh sesuai gitu sama yang kebutuhan pasiennya. Oke, nah didedehkan sama acantholytis ya dan juga herpes labialis. Sebenarnya untuk Candida associated lesion itu ada juga namanya median rhomboid glacitis. Ya, tapi mungkin teman-teman udah pada jago dan udah pada pinter, so di sini saya nggak cantumin di PPT. Nah, tapi intinya untuk perawatan kandidiasis itu ya, prinsip terapinya itu adalah mengembalikan keseimbangan normal flora oral dan meningkatkan kebersihan mulut. Jadi yang tadi ya, karena adanya imbalance dari normal flora gitu ya, jadi banyak si candidal overgrowth, so terapinya ini kita fungsikan untuk ngembaliin keseimbangan dari normal flora mulut kita dan juga meningkatkan kebersihan mulut dari si pasiennya itu. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanti ya untuk kerjain kasus kandidiasis, yang pertama kalian pasti sudah akan lakukan KIE ya ke pasiennya, kondisi apa yang dialami sama pasiennya. Bapak, Ibu, ini apa namanya? Ada gambaran putih-putih atau merah-merahnya ini disebabkan oleh karena adanya
infeksi jamur kayak gitu-gitu. Terus rencana perawatannya nanti kita bakalan lakukan terapi ini kayak gitu ya, udah jelas. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan penunjang untuk bisa untuk menegakkan definitif diagnosis ya. Nah, ini kalian bisa lakukan sebenarnya untuk tes jamur sendiri uji mikologi itu ada banyak banget gitu ya, tapi yang paling simple, paling gambar biasanya memang lakukan pemeriksaan mikrobiologi. Saya mungkin yang kita gampang dan mudah lakukan, contohnya direct smear atau di swab, gitu ya. Terus dilakukan pewarnaan pakai KOH atau potasium hidroksida menunjukkan hasil positif, atau juga kita lakukan kultur jamur. Terus kalau yang antifungal susceptibility testing ini lebih kepada mungkin pada biasanya di fungal infection atau terapi untuk mengetes. Jadi si antifungal susceptibility testing ini itu untuk ngetes apakah anti jamur yang diberikan kepada pasiennya itu sudah efektif untuk mengobati kandidanya, gitu ya. Kalau si antifungal susceptibility testing ini jadi lebih kepada evaluasi dari terapi antifungalnya. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa lakukan biopsi untuk salah satu fungsinya tadi ya, untuk menegakkan apakah dia pure infeksi jamur ataukah ada kaitannya dengan keganasan gitu ataupun displasia. Nah, so untuk kalau misalkan menangani pasien dengan oral candidiasis ini kita bisa melakukan rujukan. Yang pertama bisa ke spesialis mikrobiologi yang jelas untuk uji mikologi, terus spesialis patologi anatomi untuk melakukan biopsi, dan juga kalau misalkan ya kalian menangani pada pasien-pasien yang dia memiliki faktor predisposisi sistemik, itu sebenarnya penanganannya kita lebih kepada kita rujuk ya ke spesialis penyakit mulut. Jadi kalau misalkan pasiennya punya HIV, ataupun misalkan dia punya DM nggak terkontrol, atau pasien kanker, atau pasien leukemia, dan lain-lain, nah itu untuk penanganannya memang di bawah langsung tindakannya oleh spesialis penyakit mulut. Nah, terus ini tadi ketika sudah kita lakukan pemeriksaan penunjang, pastinya kita melakukan terapi ya kepada pasien, kita lakukan peresepan obat antifungi ke pasiennya. Nah, jadi kalau misalkan untuk terapi secara empiris, jadi kalau misalkan kita kan nggak tahu pasti ya ini kandida strain apa yang menangani, setidaknya disarankan untuk pengobatannya ini selama 10-14 hari. Jadi memang agak lama ya untuk menerapi si jamur ini. Ya, tetapi kan kalau kalian koas kan at least pokoknya dalam waktu 1 minggu kontrol itu ada progresivitas penyembuhan lesinya gitu ya, yang jelas terukur sama si dosennya gitu. Dikasih antifungi aja itu nggak cukup ya, jadi pasiennya itu harus kalian instruksikan untuk mengeliminasi faktor predisposisi gitu kan. Kita harus udah nemu tadi ya, identifikasi predisposisinya yang mana nih. Nah, jadi kita lakukan pengontrolan, kita lakukan hilangkan atau dikoreksi gitu. Terus juga biasanya yang menyebabkan terapi kandidiasis ini tidak efektif karena pemakaian obatnya yang kurang tepat gitu ya. Jadi pemakaian obatnya itu kan biar bereaksi dulu ya di dalam rongga mulut, kalian harus ajarin misalkan ini ya habis pakai setengah jam nggak boleh kumur-kumur dulu, nggak boleh makan dulu kayak gitu misalnya. Terus instruksikan waktu kontrol selanjutnya, pasiennya wajib untuk jaga OH-nya ya, terus makan makanan berisi dan minum air putih pastinya.